rumah yang kita tinggalkan ini apa? Di atas kertas RT RW ini apa ya? Yang orang tahu ini kampung, ini rumah, tapi di atas kertas RT RW ternyata itu prosesi. Ingin membenturkan masyarakat sipil dengan masyarakat penambang misalnya. Bagaimana Perda RT RW ini yang dapat menjadi payung hukum untuk lingkungan sementara prosesnya tidak partisipatif. Data 2024-2025 sumbangsi pertumbuhan ekonomi terbesar itu bukan dari sektor pertambangan. Tanah yang orang sekolah itu bisa jadi akan diambil alih untuk kepentingan-kepentingan penguasa yang sudah ditetapkan di Perda. Mereka punya akses bahkan untuk membayar aparat, membayar tentara untuk melakukan pengamanan di areal-areal seperti itu. Lebih lagi pasca Undang-Undang Minerba disahkan kan pada akhirnya semua tambang-tambang besar itu dijadikan sebagai bagian dari daerah kawasan strategis, kawasan vital. Perda ini dibuat bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan investor, kepentingan elit-elit lokal, bahkan termasuk kepentingan militer di dalam. Relokasi itu sebenarnya adalah bahasa lain dari mengusir. Bayangkan orang pemilik tanah, masyarakat adat itu kan pemilik republik ini, pemilik tanah ini. Tiba-tiba dia diusir karena alasan ekonomi maupun pembangunan begitu. Dan kami pernah berjumpa dengan banyak nelayan di sana yang memang bilang bahwa kalau dulu orang bisa mengakses laut itu hanya dengan bapak gayung, sekarang harus mengeluarkan uang paling kurang 100 sampai 150 ribu hanya untuk beli bensin. Di Marawung. Ini kasus Marawung, Kuala Marawung yang pada akhirnya itu berdampak ke beberapa desa. Apa yang orang memperjuangkan saat ini juga, ya memang juga memperjuangkan penambang rakyat itu sendiri. Tabia, selamat datang di podcast Kawal Sulut. Hari ini orang mau banyak bincang-bincang, terutama isu yang lagi hangat-hangat ini soal Perda RT RW. Jadi mungkin teman-teman sempat baca berita kalau tanggal 24 Februari kemarin 2006 DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan juga Gubernur Sulawesi Utara telah mengesahkannya di rapat paripurna DPRD. Dari informasi yang berkembang pada saat pembentukan sampai pengesahan DPRD dan juga pemerintah pada umumnya ya, banyak berbicara bahwa Perda ini untuk tujuan pembangunan ekonomi lewat pariwisata, tambang, dan juga pengadaan lahan untuk kepentingan umum dan juga banyak kemudahan lainnya yang termuat dalam Perda RT RW. Akan tetapi tentu saja ya masyarakat sipil merespon, dan responnya adalah menolak Perda RT RW karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip pembentukan Perda RT RW, terutama pembentukan undang-undang ya. Oleh karena itu, orang akan banyak bicara soal itu pada hari ini, dan kita akan pandu kita David. Ini ada 3 narasumber yang hadir. Boleh semua kenalan juga dari kanan. Oke, Tabea, saya nama Karisma. Saat ini dipercayakan sebagai Ketua Pengurus Harian Wilayah Aman Sulawesi Utara. Ya, kita Yano dari YLBI LBH Manado. Kita Riddle dari Walhi Sulawesi Utara. Oke. Seperti kita bilang tadi, Perda ini tak lepas dari penolakan ya dari teman-teman masyarakat sipil. Sejauh ini upaya-upaya advokasi telah berjalan, dan orang mau update dulu. Ini sejauh mana update advokasi teman-teman yang telah melakukan Perda RT RW? Jadi pasca disahkan sudah lebih dari sebulan, memang sudah beragam upaya. Jadi selain aksi, selain upaya untuk menggalang solidaritas, dukungan dari warga, masyarakat sipil, tidak hanya masyarakat sipil, juga warga luas terkhusus di Sulawesi Utara, beragam itu sudah beragam upaya yang kami lakukan. Dan terakhir di tanggal 1 kami koalisi masyarakat sipil sudah menyurat secara resmi ke Dewan ya, untuk meminta dokumen Perda RT RW, termasuk di dalamnya juga kami minta dokumen terkait dengan naskah akademik dan dokumen-dokumen lain yang mendukung Perda tersebut. Jadi selang 1 bulan memang sampai sekarang orang belum dapat
orang belum dapat, padahal cukup heboh sebenarnya pas ada penolakan kemarin, tapi memang ya pemerintah bebal memang sampai orang belum kasih tuh dokumen. Kan teman-teman masyarakat sipil kan penekanannya adalah prosesnya ini tidak partisipatif, tidak terbuka, dan pemerintah mengklaim oh ini so transparan, partisipatif. Pada akhirnya 1 bulan pasca pengesahan informasinya belum juga terbuka. Jadi ini bisa dilihat sebagai membenarkan kesalahannya sendiri sebenarnya. Oke, dari perkembangan advokasi teman-teman kan ada sempat aksi penolakan di kantor DPRD pas paripurna kemarin, dan juga pasca pengesahan itu ada dinamika yang berkembang di publik. Nah, menariknya ini ada banyak respon masyarakat yang agak beragam terkait RT RW. Ada yang salah membedakan RT RW dengan RT dan RW. Ada kalau teman membaca di kolom komentar, ada yang bilang nggak guna aku ini RT RW ini karena DP birokrasi agak berlebih. Jadi orang pandang ini salah. Jadi mungkin agar teman-teman mungkin bisa menjelaskan ulang kira-kira apa Sony RT RW ini dan kenapa penting untuk orang masyarakat. Apa ya, Perda ini memang penting untuk diseriusi oleh orang semua, karena Perda tata ruang itu dia merupakan produk kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ruang. Ruang itu apa? Ruang itu ruang darat, ruang laut, ruang udara, ruang termasuk ruang di dalam perut bumi yang dikelola dan diperuntukkan untuk skema pembangunan. Beda dengan RT RW, rukun tetangga dan rukun warga yang DP tugas ya itu untuk menjaga kerukunan, untuk mengatur administrasi, bikin laporan misalkan kalau ada tamu datang ke lingkungan. Itu RT RW versi yang sering orang ketahui kalau di kampung-kampung atau di kelurahan-kelurahan. Beda memang dengan Perda RT RW yang orang advokasi. Jadi kenapa ini strategis? Karena ibaratnya ini meja ini ketika pemerintah membuat produk Perda tata ruang itu ibarat sajian yang tertera di meja ini. Ada misalkan sajian pemerintah menetapkan misalkan di salah satu wilayah untuk ditetapkan menjadi wilayah reklamasi misalkan. Ada juga wilayah yang ditetapkan untuk menjadi wilayah perkebunan, ada wilayah untuk dijadikan bendungan, ada wilayah untuk dijadikan sebagai pertambangan. Dan itu kalau misalkan tidak melibatkan masyarakat, jadi ruang-ruang itu pasti ada masyarakat, ada ekosistem yang hidup dan memanfaatkan ruang itu. Jadi kalau misalkan dia nak melibatkan partisipasi masyarakat, bisa jadi misalkan rumah yang sementara orang tinggal, kebun yang sementara orang kelola, itu di 5-10 tahun yang akan datang, yang orang tahu itu orang petana ternyata sudah ditetapkan dalam bentuk skema penataan ruang untuk kepentingan jalan tol misalkan. Tanah yang orang sekelola puluhan tahun, yang orang tahu itu orang punya, tapi karena tidak melibatkan masyarakat, sampai ya kita bilang tadi mungkin di 5-10 tahun yang akan datang tuh rumah, bangunan, tanah yang orang sekelola itu bisa jadi akan diambil alih untuk kepentingan-kepentingan penguasa yang sudah ditetapkan di Perda itu. Jadi singkatnya, kenapa dia urgen dan kenapa dia mendesak untuk orang respon dan sikapi itu, karena dia begitu strategis memang. Jadi segala bentuk tata aturan skema kebijakan yang terus ada di Provinsi Sulawesi Utara itu mengacu pada Perda yang sudah disahkan ini. Jadi itu yang paling penting kenapa orang mesti kritis untuk merespon itu. Kita bisa kasih contoh misalkan yang terjadi di wilayah reklamasi di areal Manado Utara. Itu warga di sana awalnya tidak tahu kalau wilayah di situ wilayah yang ada nelayan bertinggal, nelayan mencari ikan, nelayan melaut. Itu awalnya yang dorong tahu itu dorong punya keluasaan untuk mengail di sana, cari ikan. Tapi kemudian hari ini karena sudah ditetapkan menjadi areal reklamasi, maka pada akhirnya nelayan-nelayan yang di sana tidak leluasa lagi untuk mengakses laut. Itu salah satu contoh, misalkan kenapa
Perda ini penting untuk orang sikapi dan kritisi gitu. Oke. Artinya sepenting itu sebenarnya Perda RT RW, tapi sebagian warga itu belum familiar dengan tata ruang. Itu bisa jadi indikasi bahwa pembuatan kebijakan Perda RT RW lebih umumnya pembicaraan mengenai pemanfaatan ruang, siapa yang menggunakan, siapa yang diuntungkan, itu nggak semua orang tahu dan mengindikasikan bahwa proses ini memang tidak transparan, ya, tidak partisipatif. Oke, ada juga yang komen gini, RT RW ini kan bagus sebenarnya ya, apalagi untuk ekonomi, mau ekonomi, sehingga orientasinya sangat sangat industri ya, ada industri pariwisata, industri pertambangan, dan juga industri lainnya. Kalau teman-teman memandang ini gimana? Apakah benar-benar RT RW ini memeratakan manfaat atau bagaimana teman-teman memandang pemerataan manfaat di sumber daya alam di Sulawesi Utara ini? Ketika diskusi dengan banyak teman-teman soal agenda RT RW itu, dan masih ada yang menganggap Perda RT RW ini dia hanya mengatur terkait dengan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan itu sebenarnya menandakan bahwa Perda RT RW ini sudah gagal dalam mengusung prinsip keterbukaan informasi publik. Artinya memang keterbatasan pengetahuan masyarakat itu ya disebabkan oleh tidak transparannya pemerintah dalam membuat satu aturan, atau dia mengabaikan prinsip persetujuan dari awal tanpa paksaan itu sendiri. Nah, bagi Aman, kami melihat Perda RT RW ini sendiri sebenarnya tidak seperti yang dibangun wacana oleh beberapa orang di luar sana, yang menurut kami sangat tidak bertanggung jawab begitu argumennya. Seolah-olah Aman itu ada dalam posisi menolak Perda RT RW sebagai sebuah kebijakan karena Aman anti terhadap investasi misalnya, atau Aman anti terhadap pembangunan. Bagi Aman, penting memang mengatur tata ruang itu. Mengatur tata ruang, Perda RT RW ini sebenarnya adalah, orang meyakini bahwa Perda RT RW ini adalah sebuah dokumen pembangunan yang akan dijadikan sebagai rujukan aktivitas ekonomi dan penataan ruang, pendistribusian ruang selama kurang lebih 20 tahun mendatang. Sehingga penting bagi kami meminta dan mendesak kepada pemerintah waktu itu untuk melibatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam proses pembuatan regulasi ini. Karena implementasi dari regulasi ini itu akan sangat bersentuhan dengan masyarakat adat. Kami memberikan contoh, misalnya tadi menambahkan dari kawan Yano, salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat adat atau masyarakat umum hari ini adalah tumpang tindih status kawasan. Misalnya di beberapa tempat itu ada masyarakat yang mengeluh tiba-tiba kobong yang dia sekolah selama ratusan tahun turun-temurun dari DP orang tua tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan negara. Gimana itu? Di informasi dari teman-teman, misalnya di kawasan Kakas ada proses seperti itu. Tiba-tiba dia masuk dalam kawasan hutan lindung kalau tidak salah. Padahal itu lahan yang telah dikelola secara turun-temurun dari leluhur orang Kakas dari dulu, dorang sekolah itu. Nah, dorang nggak tahu siapa ini tiba-tiba jadi seperti ini. Di wilayah pesisir Minahasa Tenggara bahkan ada yang wilayah-wilayah, misalnya wilayah pertanian produktif tiba-tiba jadi hutan lindung begitu. Masyarakat karena ketidaktahuannya ada yang pasrah, ada yang mau melawan tapi takut dikriminalisasi begitu. Padahal sebenarnya kalau Perda rencana tata ruang ini dia melibatkan masyarakat, dia akan memberikan kepastian hukum terhadap proses investasi itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kami tolak itu bukan Perda RT RW dalam ini, tapi yang orang tolak itu adalah isi dan substansi dari Perda RT RW itu. Agenda Perda RT RW itu sangat bagus menurut kita ya, menurut teman-teman di Aman, karena itu memang salah satu tahapan untuk mendistribusikan ruang supaya dia bisa menciptakan keadilan ruang.
Sama seperti yang orang bicarakan sebelum-sebelumnya. Bayangkan ada entitas-entitas tertentu yang dia bisa menguasai puluhan ribu hektar. Misalnya di Likupang, di Minahasa Utara, Likupang. Ada salah satu korporasi besar, PT MSM dan PT TTN itu, dia menguasai lahan 39.000, hampir 40.000 hektar. Orang Likupang tahu nggak bahwa Dorante Kampung itu masuk dalam kawasan itu? Iya toh? Ada kampung dalam konsesi. Iya, jadi ada kampung, dalam konsesi itu ada kawasan hutan. Hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan lain-lain. Masyarakat tahu nggak soal status kawasan hutan itu? Masyarakat tahu nggak apa manfaat dan dampak dari penetapan status kawasan ini terhadap dorong pihak sebagai masyarakat adat atau sebagai masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di atas tanah leluhur itu? Masyarakat tahu nggak bahwa kita per rumah ini, kita pe kampung ini, ada puluhan kampung bahkan kalau orang lihat di 40.000 hektar itu, karena dia 2 kabupaten kota, dia ternyata masuk dalam wilayah konsesi. Ya orang lihat sekarang, aktivitas pertambangan itu dia hanya di sebelah sana. Tapi apakah masyarakat tahu bahwa dorong ini bisa ekspansi kapan saja? Bisa bergeser kapan saja karena sudah mengantongi izin, bahkan informasi sampai 2040 kalau tidak salah itu. Terkait dengan aktivitas pertambangan di sana. Sehingga penting bagi Aman, kami merasa penting untuk dilibatkan, kami merasa penting untuk mengintervensi proses pembuatan kebijakan ini. Bukan hanya untuk sekedar mencari masalah dengan pemerintah atau DPR begitu. Orangnya nggak mau cari hal. Kalau pemerintah dan DPR betul-betul punya political will, punya keberpihakan politik terhadap masyarakat, terlebih khusus masyarakat adat, ya teman-teman, saya meyakini teman-teman juga akan menggunakan cara-cara yang lebih komunikatif. Dan cara itu kan sebenarnya orang gunakan. Tahun lalu beberapa kali orang mengajak beberapa politisi untuk atau anggota DPR untuk berkomunikasi meminta dokumen ini. Paling tidak kami bisa membawa dokumen ini itu sifatnya membantu sebenarnya. Kami ini Aman, teman-teman Aman, LBH Wali maupun teman-teman jaringan masyarakat sipil lainnya itu sebenarnya niatannya mau membantu DPR karena mungkin orang punya keterbatasan mengakses masyarakat, orang bisa bantu untuk sosialisasikan ini mau ada penataan ruang. Menurut ini setuju enggak kalau DP konsep seperti ini? Ya kalau orang enggak setuju, informasi itu bisa orang sampaikan ke DPR begitu. Orang ini sebenarnya bentuknya dan sifatnya sebenarnya bisa menjadi mitra. Begitu. Dianggap antek asing. Tapi dianggap antek asing, bahkan dituduh dibiayai oleh salah satu korporasi besar. Ya sebuah ironi begitu, karena harusnya penolakan itu dia dibalas dengan argumentasi yang lebih sehat kalau memang pemerintah meyakini proses maupun substansi kebijakan ini itu sebetul-betul berpihak ke masyarakat. Nah, apalagi bagi Aman misalnya, Aman punya data misalnya dari Badan Registrasi Wilayah Adat. Paling tidak, walaupun ini tergolong masih sangat sedikit dan kecil, ya karena kami meyakini juga tidak ada keberpihakan dari pemerintah, termasuk pemerintahan sebelumnya. Hari ini tapi paling tidak ada sekitar 5.800 hektar peta wilayah adat itu yang telah terregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat. Dan dia berpotensi saat ini karena Aman baru menyelesaikan sekitar 2 wilayah adat, ya kurang lebih dia bisa jadi sekitar 7.000 hektar. Di Perda RT RW yang telah disahkan ini, apakah dia turut memasukkan data-data dari wilayah-wilayah adat ini? Kalau dia kalau pemerintah maupun DPR tidak memasukkan itu, berarti sebenarnya pemerintah dan DPR itu melanggar undang-undang dia. Dia telah membuat sebuah aturan yang inkonstitusional. Karena mandat undang-undang dasar dan mandat berbagai produk hukum turunan lainnya, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, putusan MK nomor 35 tahun 2014 soal penetapan hutan adat, yang kemudian lahir Permendagri 52 tahun 2014 terkait dengan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yang juga pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan verifikasi termasuk memetakan wilayah adat itu.
Artinya apa? Kalau memang ini yang tidak dimasukkan dalam produk hukum strategis Perda RT RW ini, berarti bisa ada indikasi memang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD itu ingin menegasikan keberadaan masyarakat adat dalam proses investasi, ekonomi, politik, termasuk pendistribusian ruang selama 20 tahun ke depan. Ini yang menjadi dasar kami turut bersuara dan turut menjadi pihak yang ribut dalam tanda petik terkait dengan Perda RT RW ini. Berarti kurang merata ya dengan teman-teman masyarakat adat, juga masyarakat yang tinggal di dalam kawasan yang RT RW telah menetapkan sebagai ruang tertentu yang informasi, jangan partisipasi, informasi pun mereka tidak tahu. Ya, ini apa, ini rumah yang kita tinggalkan ini apa, di atas kertas Perda RT RW ini apa? Yang orang tahu ini kampung, ini rumah, tapi di atas kertas RT RW ternyata itu konsesi. Mungkin nyambung dengan misalnya di Pira Sungkulan ya. Ya, hampir satu kampung semua dapat Sipinda. Awalnya bukan nada pit di situ, tapi kan masuk konsesi itu eksplorasi. Ketika ditemukan ada tambang, yang harus mengalah adalah kampungnya. Dan bahasa yang digunakan oleh pihak korporasi itu adalah relokasi. Menurut ada salah satu kawan, dia menulis bahwa relokasi itu sebenarnya adalah bahasa lain dari mengusir. Bayangkan orang pemilik tanah, masyarakat adat itu kan pemilik republik ini, pemilik tanah ini. Tiba-tiba dia diusir karena alasan ekonomi maupun pembangunan begitu. Itu sangat sebuah cara berpikir yang ya bahkan dia sudah adil dari berpikir sudah adil. Memang masyarakat adat terus di Sud pernah memang diundang, dilibatkan dalam pembahasan produk-produk kebijakan daerah selama ini. Nggak pernah toh. Berarti memang dorang nggak mau berkawan dengan teman-teman, dengan orang. Mungkin perspektif pemerintah yang belum klop dengan siapa adat yang harusnya dilibatkan. Kalau itu kan dia bisa teman-teman lihat sendiri dari bagaimana cara pemerintah menempatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan. Tapi yang kita mau ingatkan Pak teman-teman di luar sana begitu, baik para aktivis masyarakat adat, para pegiat budaya maupun masyarakat adat itu sendiri, orang itu pernah mengalami banyak persoalan ketika proses penataan ruang itu dia amburadul. Dia tidak terbuka, bahkan ya apakah betul misalnya yang disampaikan memang sebelumnya itu tidak pernah diatur, artinya kelalaian dan kegagalan dalam penataan ruang di masa rezim sebelumnya, karena orang ini dalam beberapa komentar dituduh cuma ribut karena rezim hari ini seolah-olah orang ini bagian daripada rezim lain begitu toh. Ya di rezim sebelumnya pun memang lalai dan gagal. Misalnya di mana? Misalnya di Minahasa Utara terkait dengan pembangunan jalan tol. Bayangkan pemerintah masa nggak tahu bahwa di situ ada ratusan situs waruga begitu, yang kemudian akan dilewati oleh jalan tol. Dan sekali lagi, opsi relokasi itu bahasa lain daripada mengusir aja. Kedua di mana? Di Air Ujang. Air Ujang itu situs bagi masyarakat adat. Sumber air itu kan dia situs. Hari ini ketika pemerintah tetap memaksakan memasang tiang itu di Air Ujang, dia cukup mempengaruhi debit air yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Bitung secara umum. Itu beberapa data dan fakta sebenarnya bahwa dari rezim ke rezim sebenarnya pelibatan masyarakat adat itu sangat tidak partisipatif begitu, bahkan tidak bermakna, bahkan manipulatif begitu. Kita sering bilang ya bahwa kadang masyarakat adat itu dia dirayakan secara kultural, tapi dia dibunuh secara struktural. Ya, dia dipertontonkan, dia menjadi objek begitu, dia menjadi dia dikomodifikasi, di simbol-simbol dipakai. Tapi di mana simbol-simbol itu dia harusnya eksis, disitulah kejahatan struktural itu ada. Perampasan ruang hidup, perusakan situs, itu tidak lebih dari kelalaian dan kegagalan dalam penataan ruang sebenarnya. Dan harusnya pemerintah
hari ini dan DPR di rezim hari ini belajar dari pengalaman itu. Kalau itu sesuatu hal yang buruk, janganlah melakukan hal yang sama. Begitu. Maksudnya ada filosofi yang kita orang tua saya ajar itu, sapi itu bahkan yang akan masuk di lubang yang sama lebih dari 1 kali. Karena dia belajar. Cukup sampai di situ. Sabar sapi. Sapi beda dari banteng. Ya, terkait tata ruang juga sebenarnya bicara lingkungan ya. Lingkungan ada menarik sebenarnya kalau orang dengar narasi dari pemerintah dan juga memang dikutip di laporan pansus waktu pengesahan paripurna kemarin bahwa Perda RT RW ini demi keberlanjutan lingkungan. Nah, bagaimana memandang hal itu? Mungkin dari teman-teman Walhi punya pandangan soal itu. Apakah Perda RT RW ini sesuai dengan narasi pemerintah ya, keberlanjutan lingkungan? Realitanya seperti apa nih bicara lingkungan di Sulawesi Utara ini? Nah, oke. Pertama kita respon dulu soal bagaimana masyarakat itu tidak paham soal RT RW. Kalau menurut kami itu jadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintah gagal. Karena sebenarnya yang harus memberi pemahaman soal RT RW, soal RT dan RW itu sebenarnya pemerintah, bukan NGO, bukan koalisi masyarakat sipil, bukan orang kan yang mau setunjung ke masyarakat. Jadi itu salah satu poin bahwa pemerintah dalam hal ini sudah gagal selain proses RT RW ini tidak partisipatif. Nah, dari perspektif lingkungan, isu strategis yang beredar sampai hari ini di masyarakat soal wilayah pertambangan rakyat yang jadi panas. Bahkan kemarin sempat ada oknum ingin membenturkan masyarakat sipil dengan masyarakat penambang misalnya. Nah, bagaimana Perda RT RW ini dia dapat menjadi payung hukum untuk lingkungan sementara prosesnya tidak partisipatif. Kedua, BPR. Kita selalu sampaikan bahwa masyarakat sipil Walhi, kami tidak anti investasi. Kita tidak anti investasi. Kita tidak anti tambang. Kita tidak anti penambang rakyat. Cuman bagaimana WPR ini atau Perda RT RW ini dia harus mengatur dengan benar bagaimana ini misalnya WPR dia kebanyakan di pesisir, resiko kerusakan lingkungan itu lebih masif lah, lebih nyata lah. Bagaimana pemerintah mengatur itu? Kedua, bagaimana soal pertambangan ilegal yang sudah berlangsung lama, ilegal, merusak, dan kita khawatir, misalnya ketika dalam Perda ini ternyata itu akan melegalisasi tambang-tambang ilegal tersebut, sementara itu merusak. Kalau kita mengacu di beberapa ketentuan, kan seharusnya Perda RT RW itu dia harus dilatari pada kajian lingkungan hidup strategis. Dan orang sebenarnya pernah mencoba akses itu, tapi sampai sekarang tidak dapat. Kenapa penting? Orang juga harus melihat bahwa Perda ini pada akhirnya akan berdimensi pada pengerusakan lingkungan hidup. Selain dia tidak partisipatif, dia memang pada akhirnya akan berorientasi pada skema-skema pengerusakan lingkungan hidup. Karena bayangan kami agak ragu kalau kalaupun misalkan ada KLHS, kami ragu apakah KLHS itu dibuat secara perspektif yang bertujuan untuk menjaga daya tampung, daya dukung lingkungan hidup. Itu bayangan kita nonsens. Salah satu alasan kenapa kemudian banyak warga tidak dilibatkan, banyak CSO tidak dilibatkan. Bayangan kita memang untuk menutupi problem-problem itu, problem-problem pengerusakan lingkungan imbas dari produk tata ruang ini. Karena seperti yang dibilang oleh Ketua Walhi tadi, banyak data, misalnya kita bisa lihat di
Sangir. Kita nggak tahu apakah Sangir diisi Perda itu ditetapkan sebagai wilayah apa di sana. Kalau pertama kalau orang belum dapat objek di sana. Tapi kalau misalkan orang lihat imbas dari aktivitas pertambangan yang ada di Sangir itu bahkan berdampak sampai pemakanan yang orang konsumsi. Ada riset dari teman-teman Greenpeace terkhusus akibat pertambangan di Pulau Sangihe yang itu dari data riset itu dorong bilang ikan-ikan yang terkonsumsi yang jatangka dari sana itu tercemar. Jadi memang ini sangat problem, sangat bermasalah dan bayangan kami kalau misalkan aspek lingkungan hidup itu tidak dijadikan sebagai standar dalam penyusunan Perda ini, bisa jadi bencana yang terjadi di Sumatera itu bisa terjadi di sini. Baru-baru terang gempa di sini yang 7,6 skala Richter. Itu bagi kita semacam penanda bahwa ya Sulut karena dia terang berada di segitiga ring of fire itu berpotensi memang terkait dengan imbas-imbas bencana dari skema-skema pembangunan yang hanya melihat bentuk pembangunan untuk kepentingan ekonomi, tapi tidak melihat pembangunan dalam perspektif masyarakat adat, dalam perspektif nelayan, dalam perspektif petani, pembangunan tanah, air, udara, laut, dia tidak hanya dilihat dalam faktor atau fungsi ekonomi, tapi dia juga mempunyai fungsi ekologis, fungsi kultur, fungsi budaya, dan itu yang memposisikan kenapa orang bilang bahwa pertama selain dia tidak partisipatif dan besar kemungkinan yang kedua kalau misalkan Perda RT RW ini kita terima mentah-mentah sesuai dengan tafsir kekuasaan, sesuai dengan tafsir pemerintah, maka dampak-dampak lingkungan dan dampak perampasan ruang hidup akan nyata di depan orang. Begitu toh? Ya, menarik ini soal tambang. Di publik itu ada bantahan perlu didiskusikan. Pemerintah bilang gini, kan tambang-tambang yang sudah ada, terutama yang MSM misalnya di Kupang, JRBM misalnya di Bolsel dan lain-lain, itu adalah tambang yang beroperasi berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah daerah. Satu itu. Kedua, ada bantahan bilang kenapa hanya mempersoalkan DPR, kenapa tidak mempersoalkan juga tambang-tambang pusat? Kan sama-sama punya dampak lingkungan. Kedua itu. Ketiga, ada set pikir sebenarnya tadi Regil bilang tadi itu agak set pikir sebenarnya. Jadi ada statement bilang bahwa ini upaya pemerintah untuk melegalkan tambang-tambang ilegal. Berarti kan dia menghapus huruf I itu jadi ilegal. Artinya itu kan sama dengan kalau orang pakai analogi sederhana atau misalnya aturan untuk melegalkan pencurian misalnya. Pencuriannya ilegal, tapi aturan bikin pencurian legal. Bisa begitu. Jadi aktivitas yang secara praktis ilegal, nah peraturan RT RW berusaha melegalkan itu. Dan juga ada logika yang agak keliru sebenarnya kalau dalam perspektif lingkungan. Kan dapat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu aktivitas lingkungan itu kan pasti berdasarkan kajian lingkungan. Apakah dia punya dampak yang meluas, apakah dia dampaknya bisa dimitigasi. Tapi lewat RT RW logikanya itu terbalik sebenarnya. Ada dulu kawasannya, dibuatkan izinnya, baru kita diskusikan soal dampak lingkungan. Padahal karena dibalik. Dan di beberapa daerah, misalnya di MSN di Marawung ya, dan juga di Mitra kan dampak itu jelas ya. Semakin mudah banjir, dan juga kawasan hutan yang mulai tergerus. Nah itu pandangan teman-teman bagaimana terkait hal itu? Yang soal respon pemerintah dan juga respon publik ya, tapi ini perlu ditekankan bahwa masyarakat sipil itu hubungannya dengan negara ya, bukan dengan sama rakyat ya. Dengan sama rakyat kita seharusnya membangun solidaritas. Urusan kita dengan negara ini adalah bagaimana kita mendiskusikan sebenarnya sejauh mana negara harus mengambil tindakan. Nah kalau pandangan teman-teman bagaimana soal itu?
Apa itu bentuk pembiaran atau itu logis-logis saja itu bisa diiyakan itu bagaimana? Yang pemerintah bilangnya ini bukan urusan kami. Ada yang bilang kan yang lain juga unsur lingkungan, kenapa harus cuma ini ya? Itu gimana itu? Berbicara soal tambang perusahaan, tambang besar, MSM, JRBM, sebenarnya sebetulnya sama. Mobil dia wilayah tambang rakyat yang dilegalkan, sama-sama sebenarnya dia ada faktor yang merusak lingkungan, apalagi tambang besar. Sebenarnya kan kalau kita pahami secara aturan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dia kan berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan. Jadi salah sekali ke pemerintah kalau bilang izin misalnya izin MSM itu dari pusat, izin produksi dari pusat. Cuma dia kan harus ada izin lingkungan. Jadi dalam hal ini pemerintah saling lempar tanggung jawab. Apakah pernah dilontarkan langsung oleh Pak Gubernur misalnya? Tapi paling banyak kita lihat justru dilontarkan oleh jajaran birokrasi maupun buzzer atau kelompok-kelompok yang menjadi pendukung gubernur begitu, seolah yang menempatkan teman-teman yang mengambil posisi yang agak mungkin sedikit berbeda dengan mereka itu sebagai musuh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan begitu, sehingga cara pandang yang berbeda itu dianggap musuh yang harus diserang, ditangkap begitu. Padahal kita ada di posisi ini, Yano Ridel ada di posisi ini karena punya pemahaman bahwa apa yang orang lakukan hari ini sebenarnya bukan untuk orang, tapi untuk bagaimana orang memastikan generasi setelah orang itu bisa punya hak untuk menikmati apa yang masih sempat orang nikmati sekarang begitu. Jadi argumentasi yang bilang bahwa pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan dan lain-lain itu itu argumentasi yang sangat tidak bertanggung jawab dan cuci tangan itu sebenarnya. Pilatus itu. Lari dari tanggung jawab begitu. Ya kalau nggak tahu nggak punya keterbatasan dalam mengelola negara ini, kenapa nggak diam begitu loh? Kalau memang itu secara regulasi yang tidak menghendaki ngana sebagai pengelola penyelenggara negara di satu wilayah, harusnya itu kan masalah sebagai suatu kebijakan begitu. Dan RT RW ini harusnya menjadi salah satu pintu masuk untuk mendiskusikan ulang terkait dengan proses pembuatan perizinan dan lain-lain, pemberian izin terhadap aktivitas korporasi begitu, baik tambang atau apapun itu, baik tambang korporasi besar maupun BPR. Tapi paling tidak seperti yang disampaikan Ketua Ridel tadi, maupun pemerintah daerah itu mungkin dorang tidak bisa mengeluarkan izin perusahaan dia, tapi dorang bisa mengambil sikap. Di banyak daerah, beberapa kepala daerah ada yang bersikap begitu. Wakil Bupati Sangihe dulu ada satu kepala daerah, nggak lupa itu, bahkan secara terang-terangan itu juga menolak ketika misalnya ada aktivitas industri tertentu yang mau beraktivitas di DP wilayah. Karena apa? Karena dia sering berjumpa dengan DP rakyat dan DP rakyat mengeluh pada dia dan dia sampaikan keluhan itu. Mungkin hal itu yang tidak terjadi dan dilakukan oleh pengelola negara di Sulawesi Utara. Malas bertemu dengan rakyat begitu. Terlalu banyak bertemu mungkin dengan pihak-pihak pendukung yang terus membisik bahwa ini aturan yang mungkin baik. Entah baik untuk siapa tapi. Kedua, kalau soal misalnya penolakan terhadap perusahaan besar dan WPR itu, terpikir sebuah argumentasi yang tidak bertanggung jawab juga. Aman pada posisi sampai hari ini itu menentang atau menolak keras kehadiran beberapa perusahaan yang itu ada di atas wilayah adat. Salah satunya misalnya PT MSM yang ada di Minahasa Utara, yang dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan dan sering kami sampaikan bahwa ada indikasi
dan banyak bukti fakta bahwa aktivitas ekstraktif yang dilakukan oleh perusahaan ini, kita pakai perusahaan ini karena orang yang dituduh itu dibiayai oleh pemilik perusahaan ini gitu. DP aktivitas ekstraktif itu so membahayakan masyarakat, mencemari lingkungan, merusak ruang hidup. Dalam konten LBH kemarin misalnya ada perdebatan yang disampaikan di salah satu kolom komentar itu bahwa soal ikan masih banyak katanya ikan. Kita yakin Mega itu sebagai pemuda adat yang tinggal di sana, dia bersentuhan dengan masyarakat di sana, dia hidup di sana, dia tidak sedang membuang. Dan kami pernah berjumpa dengan banyak nelayan di sana yang memang bilang bahwa kalau dulu orang bisa mengakses laut itu hanya dengan bapang gayung, sekarang harus mengeluarkan uang paling kurang 100 sampai 150 ribu hanya untuk beli bensin. Ini Marawung ini. Ini kasus Marawung, Kuala Marawung yang pada akhirnya itu berdampak ke beberapa desa, sampai dari Kijang sampai Kampung Ambong misalnya toh, yang wilayah artinya apa? Dia memang berdampak dari hulu sampai hilir, dari gunung sampai laut. Dan siapa misalnya bisa memantau itu? Itu pernyataan nelayan. Dan pada akhirnya nelayan ini harus menggantung speedboatnya. Itu saya pikir sebuah ironi. Negara sedang membunuh rakyatnya secara perlahan. Om ini dia hanya bisa dia tradisi yang dia tahu itu melaut. Tiba-tiba dia harus banai cingke dan dia bilang ya dia nggak tahu banai cingke begitu, dia hampir jatuh dari pohon cingke, tapi bagaimana lagi pengetahuan yang dia punya itu DP ruang hidup so terabaikan. Konteks dengan tata ruang tadi misalnya, entah betul atau tidak, karena sekali lagi orang nggak punya dokumen itu. Tapi masyarakat mendapat informasi bahwa Kuala Marawung itu katanya tidak masuk dalam das maupun subdas. Daerah aliran sungai maupun subdas begitu. Padahal orang seputaran di Kuala Marawung itu beratus-ratus tahun bahkan menggantungkan dorong hidup dari air kuala itu. Menurut masyarakat di sana, dorong bahkan bisa mengakses air itu tanpa dimasak. Sebersih itu kuala itu. Tapi hanya dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun terakhir, ketika PTMS membuka atau ekspansi di satu pit yang baru namanya Pit Marawung itu, dia langsung bisa mencemari lingkungan hidup yang ada di sana, baik dari gunung sampai di laut. Itu data, itu fakta yang bisa teman-teman temui di banyak pemberitaan maupun terdokumentasi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat harus menolak karena memang itu mengancam ruang hidup. Dan di Sangihe misalnya penolakan terhadap tambang emas Sangihe PTTMS itu kan dilakukan secara bertahun-tahun dan banyak korban di sana. Korban darah, ada yang dikriminalisasi. Artinya ini bukan main-main ini. Ini jangan hanya dilempar sebagai isu yang hanya digoreng-goreng dan diperdebatkan. Sudah ada darah yang tertumpah, sudah ada anak yang kehilangan orang tuanya karena harus dipenjara, begitu loh. Itu sebuah ironi menurut kita, yang orang jangan bermain dengan hal-hal seperti itu, karena itu orang sudah mencederai haknya orang lain begitu. Nah, terkait dengan WPR sendiri, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Walhi tadi, bahwa hari ini gerakan masyarakat sipil yang melakukan protes atau keberatan terhadap penetapan atau pengesahan RT/RW itu memang nyatanya kalau kita lihat itu mau dibenturkan dengan masyarakat lainnya. Padahal sebenarnya apa yang Ketua Ridal mau perjuangkan, apa yang orang mau perjuangkan saat ini juga, ya memang juga memperjuangkan penambang rakyat itu sendiri. Begitu. Apakah WPR ini memang betul-betul untuk masyarakat penambang? Kita lihat sebenarnya dengan informasi beberapa hari yang lalu, Bung. Misalnya begini, pasca ada Perda RT/RW itu kan orang ini dibilang sebagai pihak yang pihak yang tidak mendukung para penambang rakyat, seolah-olah distribusi sekitar 6.000 hektar, sekitar 6.000 hektar atau hampir 6.000 hektar
PPR itu memang untuk masyarakat. Tapi hanya dalam waktu 1 bulan kurang lebih pasca penetapan, gubernur itu bicara di salah satu forum yang dalam pemberitaan itu dia bilang saudagar-saudagar untuk bahwa di Sulawesi Utara itu telah dilakukan pengesahan soal WPR. Dalam tanda petik dia jual Sulawesi Utara. Ya, artinya mau saya bilang Pak teman-teman, Pak masyarakat penambang bahwa apakah betul-betul misalnya 6.000 hektar ini DP alokasi untuk masyarakat. Dan teman-teman jangan pernah berpikir bahwa setelah dilakukan WPR, kemudian teman-teman langsung bisa menambang. Begitu. Ada banyak proses lainnya yang juga tidak mudah begitu, dan juga membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga orang perlu bertanya kembali kepada pemerintah sejauh mana memang yang akan memfasilitasi betul-betul ini WPR ini. Kalau memang betul-betul dia berpihak ke rakyat. Kalau dari proses perizinan beratus-ratus juta atau bahkan bermiliar-miliar yang harus mengurus, tadi misalnya pengurusannya harus di Jakarta. Memangnya orang yang di kampung itu, yang betul-betul penambang rakyat itu, dia bisa membeli tiket pesawat misalnya. Ya, toh? Apakah dia punya cukup modal untuk mengurusi administrasi yang seribet dan semahal itu? Atau jangan-jangan rakyat itu hanya dijadikan sebagai tameng, tapi yang bermain tetap adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini sudah menguasai aktivitas pertambangan tanpa izin itu. Sehingga, dan satu lagi, dan apakah proses pendistribusian tata ruang sebanyak 6.000 hektar ini oleh WPR ini betul-betul telah mempertimbangkan keadilan sosial misalnya, keadilan lingkungan, keadilan ruang. Karena menurut kami di Aman, kalau memang betul-betul pemerintah mau melegalisasi tambang karena dia berpihak ke masyarakat, maka dia harus bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut izin-izin konsesi yang besar itu. Paling tidak, upaya yang pertama yang harus dilakukan adalah merekomendasikan, berstatement, bersuara, bahkan menyurat secara resmi kepada pemerintah nasional begitu, untuk mencabut izin-izin konsesi yang besar ini, yang bahkan perluasan lebih besar dari satu wilayah administrasi di Sulawesi Utara begitu kalau menurut kita. Jadi kebijakan itu memang perlu orang cermati begitu. Ya, kami melihat memang argumentasi yang dibangun tanpa pertanggungjawaban yang jelas itu tidak lain dari sekedar kebijakan yang manipulatif. Dia seolah-olah berpihak pada rakyat, tapi di sisi lain dia sebagai karpet merah untuk menindas rakyat. Dia karpet merah untuk para saudagar-saudagar itu justru, bukan untuk rakyat yang ada di Bolmong, yang ada di Mitra, yang ada di Minut, begitu tuh, yang DP leluhur petana itu, yang dia punya hak atas tanah itu, dan dia akan tinggal di situ sampai dia mati dan beranak cucu. Begitu. Bahkan kalau pemerintah menawarkan opsi relokasi ketika ada kebijakan terkait aktivitas ekstraktif maupun lainnya itu, dan menggeser masyarakat dari tanahnya itu, saya pikir dia sudah mencabut masyarakat adat dari tanahnya, karena relasi tanah dan manusia itu bagi masyarakat adat itu adalah relasi yang sakral. Begitu. Dia punya hubungan yang kuat, yang dia seharusnya tidak bisa dikorbankan demi alasan apapun, termasuk alasan investasi maupun ekonomi. Sebenarnya kan kalau berbicara soal tambang besar, Sulawesi Utara sebenarnya punya sejarah riwayat buruk sebenarnya soal skema pengolahan tambang itu di Newmont dengan pembuangan limbah yang kemudian berakibat bahkan sampai hari ini warga anak-anak yang terkena penyakit apa itu? Minamata, ya, penyakit gatal-gatal, dan bahkan ada yang lahir terus kemudian janinnya keluar sudah dengan sudah cacat begitu. Itu bahkan kami masih memperoleh data informasi, bahkan sampai hari ini mereka masih terkena dampak atas akibat dari pengolahan korporasi besar sektor pertambangan. Jadi itu catatan buruk sebenarnya. Dan bayangan kita dari cerita apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sebenarnya kasus itu juga sebenarnya terjadi juga di wilayah tambang besar yang lain, misalkan di area Sulawesi Utara.
misalkan dengan sapi yang meninggal dan sebagainya. Tapi memang kan yang jadi problem ketika kita bicara soal korporasi besar ini, mereka punya akses, mereka punya sumber daya untuk mengintervensi kebijakan. Mereka punya akses bahkan untuk membayar aparat, membayar tentara untuk melakukan pengamanan di areal-areal seperti itu. Lebih lagi pasca Undang-Undang Minerba disahkan kan pada akhirnya semua tambang-tambang besar itu dijadikan sebagai bagian dari daerah kawasan strategis, kawasan vital yang memang memposisikan pada akhirnya tentara harus dijadikan sebagai tameng pengamanan di situ. Padahal sebenarnya dari data-data informasi yang teman-teman sampaikan tadi, kasus-kasus lingkungan yang terjadi di areal korporasi-korporasi besar itu juga masif terjadi. Tapi pada akhirnya karena mereka punya sumber daya, mereka dekat dengan kekuasaan, mereka dekat dengan nasional, pada akhirnya mereka menggiring problem yang terjadi pada dampak-dampak lingkungan seperti itu, mereka giring pada hal-hal yang sifatnya berbau koruptif seperti itu. Mereka menggiring narasi dari warga yang dulunya misalkan menolak aktivitas pertambangan itu karena berdampak pada lingkungan, hari ini digeser pada hal-hal yang berbau pada nanti kalau misalkan mau diterima keberadaan orang kasih CSR nanti orang kasih beasiswa, nanti orang kasih layanan kesehatan. Padahal sebenarnya itu merubah arena yang seharusnya orang menolak itu karena memang ini akan berdampak bagi wilayah adat, petani, nelayan, pencemaran lingkungan, digeser pada hal-hal yang sifatnya narasi yang dimainkan oleh korporasi seperti itu. Pun begitu juga dengan kasus WPR. Tapi sebelumnya coba orang cek misalkan data ketimpangan yang ada di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Itu rata-rata di basis kantong-kantong pertambangan itu orang justru daerah-daerah yang miskin. Jadi disparitas antara yang kaya dan yang miskin itu begitu jaraknya begitu jauh. Begitu juga dengan WPR seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Pada akhirnya seperti ilustrasi yang kita bilang di awal, produk tata ruang ini ibarat semacam meja sajian begitu, karena ini sudah ditetapkan sebagai wilayah tambang rakyat, wilayah sawit misalkan dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang punya akses kekuasaan, hanya orang yang punya modal yang bisa merasakan sajian makanan ini. Cuma yang dulu di meja makan yang terjadi. Bahkan bayangan kita terkhusus soal skema WPR, selain dia pasti bermasalah pada soal implikasi-implikasi dampak lingkungan, tapi ya itu sekedar dijadikan sebagai kepentingan lingkaran elit lokal, kekuasaan yang mendukung dia mungkin di masa ketika dia berkontestasi atau gubernur berkontestasi di masa pilkada. Ketika menang, suksesi orang dekat dia, pembisik dia, itulah yang merasakan kue-kue dari produk kebijakan yang dibuat. Terkhusus dalam ini soal tata ruang. Jadi pasti sekali lagi kenapa memang ini harus penting direspon secara kritis, karena bayangan kita ini bagian dari skema perampokan alam, perampokan masyarakat adat yang tidak punya perspektif pada masyarakat adat, pada nelayan, pada petani. Jadi perda ini dibuat bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan investor, kepentingan elit-elit lokal, bahkan termasuk kepentingan militer di dalam. Karena di perda ini juga ada beberapa ketentuan yang kami peroleh itu untuk skema-skema perluasan batalion infanteri pembangunan untuk sektor pangan. Jadi peran militer pun pada akhirnya seperti yang lagi heboh hari ini soal menguatnya militerisme di ruang sipil, itu juga diberikan akses kepada militer lewat PRD ini. Jadi memang imbas dari PRD ini dia akan berimbas pada multi sektor, di ranah sipil, di ranah lingkungan, di ranah masyarakat adat, di ranah macam-macam, bahkan perempuan dan sebagainya itu akan ikut merasakan dampak dari produk kebijakan yang tidak punya perspektif pada publik. Padahal pemerintah, gubernur, mereka bukan wakil Tuhan yang selalu benar, begitu ya. Mereka bukan ditunjuk oleh Tuhan sampai mereka bisa punya porsi kekuasaan untuk mengatur segala bentuk kebijakan-kebijakan strategis. Dorang itu orang yang pilih, tapi persoalannya ketika orang pilih pada orang, pas orang jadi, dorang khianati ke orang, dorang punggungi ke orang dengan paling tidak
kalau berbicara soal produk Perda ini dengan tidak melibatkan orang yang memilih pada orang. Itu yang jadi problem besar sebenarnya bagaimana orang merespon nih Perda yang dibuat secara ugal-ugalan ini. Gitu. Kita tambahan sedikit. Merespon soal yang tadi toh, yang tambang besar itu, kita sebenarnya mesti ingat, kita bicara data di Sulawesi Utara. Rezim hari ini itu bukan cuma tadi di Sulawesi Utara, di seluruh Indonesia. Kita terlalu berfokus konsep-konsep pertumbuhan ekonomi melalui industri ekstraktif, tambangan, emas, nikel, dan lain-lain. Padahal di Sulawesi Utara sendiri itu data 2024-2025 kalau tidak salah, sumbangsi pertumbuhan ekonomi terbesar itu bukan dari sektor pertambangan, itu dari sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan. Itu menyumbang kurang lebih 21%, seperempat dari total pendapatan. Dana tambang ini masuk ke mana semua? Itu yang jadi pertanyaan tuh, salah satu pertanyaan. Itu sebenarnya yang mesti kita pikirkan bersama, kita mesti sampaikan Pak masyarakat luas bahwa ini pertambangan ini sebenarnya tidak ada sumbangsi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Buktinya data 2024, 2025 itu yang sumbangsi terbesar itu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dan itu data BPS, data negara itu. Negara yang backing. Menarik soal tragedi Buya itu ya. Tragedi Buya itu kan menunjukkan bahwa kita itu gagal belajar sebenarnya. Dalam tragedi Buya itu ada pembelajaran. Pertama, yang menguji izin dari perusahaan itu adalah Pemkab Minahasa. Waktu itu. Artinya, walaupun diterbitkan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah bukan tidak bisa mengintervensi saat itu. Kedua, sebenarnya dampak lingkungan tadi yang Yanok cerita, itu sebenarnya pembelajaran yang sangat ironis kalau kita tidak bisa menjadikan pembelajaran. Karena Sulu selalu daerah dengan jumlah tambang terbanyak di Indonesia. Betul enggak? Itu daerah dengan jumlah tambang terbanyak. Khusus WPR juga sebenarnya cukup lebih luas daripada daerah lainnya. Soal WPR agak luas sebenarnya. Jadi itu tragedi yang pernah sulit alami, tapi kita gagal belajar sebenarnya. Kita amnesia dengan pengalaman-pengalaman historis dan juga ekologis seperti itu. Daerah yang agak anomali sebenarnya. Di beberapa daerah misalnya, ini data BPS ya, kalau orang lihat mungkin bisa cek data di BPS. BPS yang bilang bahwa 3 daerah dengan pendapatan terendah atau di bawah rata-rata, itu misalnya ada Bolti, Mitra, dan Sangihe. Di 3 daerah ini ada tambang besar. Jadi klaim pertumbuhan ekonomi ini, ekonomi kemana? Nah, dan juga kalau kita lihat di PDRB dan juga di pendapatan PAD, bisa dicek ya, sangat rendah sebenarnya. Pertambangan sangat rendah, dan juga yang kembali ke negara, yang ke daerah dari negara, kan dikelola di negara, kembali ke daerah sangat rendah. Jadi ini perlu dipertanyakan secara kritis ya, income-nya seperti apa, apakah benar-benar pertumbuhan. Nah, menarik tadi Yanok sempat singgung soal militerisme. Ini kan sebenarnya juga pasca penyiraman air keras atau pasca RUU TNI, ini ada bacaan menguatnya militerisme. Pertanyaannya, apakah RT RW ini mengakomodir itu, militerisme itu? Jika iya, sejauh mana? Kedua, apa sih ancaman terbesarnya bagi masyarakat dengan kehadiran militerisme di dalam kehidupan sosial politik warga negara? Di Perda ini dari beberapa lampiran yang orang peroleh itu mengakomodasi akses perluasan militer di lapangan, di bahkan seperti yang kita bilang tadi ada kalau nggak salah 13 batalion infanteri pembangunan di Sulut, dan akan ada sekitar 600-an hektar yang diperuntukkan untuk kebutuhan akses militer di sektor pangan. Jadi dalam bayangan kita memang ketika di Perda ini kemudian mengakomodasi kepentingan-kepentingan militer masuk dalam ruang sipil,
pasti itu pertama selain akan berdampak pada bagaimana kemudian militer itu akan masuk pada ruang-ruang pengelolaan ekonomi dan sebagainya. Lebih dari itu, ketika misalkan militer sudah punya keluasaan yang begitu besar dalam mengelola sumber daya, memperoleh lahan dan lain sebagainya, maka implikasi dari itu ketika misalkan seperti yang beberapa kali saya sering sampaikan, ketika misalkan TNI atau militer itu semakin banyak mengisi ruang-ruang sipil, mengisi ruang-ruang di sektor sumber daya, maka dengan begitu konflik antara warga dengan militer itu akan semakin masif. Dan kita tahu kalau misalkan konflik antara warga dan militer seperti yang terjadi di kasus Keolonde hari ini. Kalau misalnya kita kasih contoh, kami LBH sejak tahun 2020 mendampingi kasus petani di Keolonde yang luasannya 350 hektar itu diklaim merupakan aset dari TNI yang dalam durasi waktu itu sudah ada sekitar 10 hektar kalau nggak salah yang sudah diambil, sudah dikelola oleh militer, dan besar kemungkinan pasca Perda ini yang disahkan mereka akan semakin berupaya masif. Perlawanan petani di sana masih berlangsung sampai sekarang, tapi pasca pengesahan Perda ini bayangin kita konflik-konflik seperti itu akan semakin terjadi. Dan ketika masyarakat sudah berhadapan dengan unsur-unsur pihak militer, kita langsung teringat pada bayangan-bayangan di masa Orde Baru. Ketika ruang sipil dimasuk oleh pihak militer, maka skema-skema dengan logika kekerasan itu akan masif dilakukan. Kasus Andri itu bagi kita itu bayangan dari contoh bagaimana kemudian ketika Andri mengkritik soal perluasan militer dalam ruang sipil, itu kemudian dia disiram oleh air keras. Besar kemungkinan kita patut waspada ketika persoalan-persoalan itu, ketika unsur militer mendapat akomodasi dari Perda ini, maka skema-skema seperti itu akan terjadi. Bayang kita yang kemudian memposisikan rezim ini adalah rezim dengan corak militerisme, itu bisa dibenarkan karena ketika eksistensi militer itu diperluas dalam sektor-sektor, bukan tidak hanya pada soal urusan keamanan, tapi dalam urusan ekonomi, pangan, dan pengelolaan sumber daya yang begitu besar. Jadi kita pernah kasih contoh, kita sampaikan begini. Jadi kalau misalkan militer misalkan punya kepentingan di satu wilayah, ketika mereka sudah punya basis perluasan akses di ranah-ranah sipil, ranah ekonomi dan sebagainya, ketika mereka punya kepentingan misalkan di satu wilayah, karena mereka punya sumber daya yang begitu besar, punya massa yang begitu besar, punya kepentingan yang begitu besar, mereka bisa saja mengintervensi pemerintah daerah di wilayah misalkan ex-HGU. Ketika ada warga yang sebenarnya sudah menggarap, mengelola objek itu, kan ketika berbicara HGU kan dia seharusnya pasca HGU itu berakhir, itu diprioritaskan dikasih untuk warga mengelola, memiliki, menguasai itu. Tapi pasca Perda ini, pasca militer semakin menguat, bisa saja atau bisa jadi militer akan semakin luasa untuk mengambil lahan-lahan, mengambil ruang hidup. Dan skema-skema kekerasan, skema-skema menggunakan cara-cara yang kita bayangkan seperti yang terjadi di era atau rezim militerisme itu akan semakin besar kemungkinan akan kita hadapi. Jadi itu bagi kita ancaman yang serius yang harus kita konsolidasi bersama agar supaya ketakutan-ketakutan atau ancaman-ancaman itu tidak kemudian betul-betul berdampak pada sektor masyarakat sipil. Jadi kita tidak bisa mengharapkan itu diselesaikan atau ditangani oleh negara, enggak. Itu harus dilatari pada skema-skema perjuangan bersama. Jadi bayangan kita berbicara soal penolakan tata ruang, Perda tata ruang, itu berbicara soal skema gerakan perjuangan semesta. Jadi harus ada gerakan semesta untuk bagaimana kemudian kita bisa menghimpun kekuatan untuk menjadikan isu tata ruang ini sebagai isu strategis yang memang harus dijadikan sebagai program strategis masyarakat sipil atau masyarakat pada umumnya yang akan kena dampak dari Perda ini. Dan bayangan kita ini harus dijadikan tagline untuk membuat gerakan semesta bisa melakukan perlawanan atas perda-perda yang sangat merampas ruang hidup, yang berpotensi untuk
untuk menghadirkan militerisme, menguatkan militerisme di Sulut dan sebagainya. Lebih lagi kita tahu gubernur di latar belakang orang tahu seperti apa. Itu sinyalmen bagi orang, itu sinyalmen untuk orang waspada dengan latar belakang gubernur, dengan terkhusus Perda, ketika Perda ini mengakomodasi kepentingan militer, itu harus jadi catatan kita untuk bagaimana kita kemudian bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Masalah tata ruang ini selain prosesnya juga kontennya banyak. Dan teman-teman merespon semua itu. Ini juga bantahan terhadap kritik Muni. Muni ini antek Dan dari perusahaan tertentu. Dan sebenarnya yang perlu dipertegas adalah pasca aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan kemarin itu, penolakan ini kan dia disimplifikasi. Disimplifikasi argumentasinya seolah-olah ini hanya soal Ketua Ridel tidak mendapatkan tambang misalnya dan melakukan penolakan begitu toh. Seolah-olah teman-teman yang melakukan aksi itu dia ini versus begitu, masyarakat penambang versus masyarakat sipil. Dia disimplifikasi. Nah, menyambung saya tadi yang kawan Yano cerita itu soal perluasan militer di ruang-ruang sipil. Kalau orang mau lihat, ini kan persoalan gejolak umum sebenarnya di Indonesia. Argumentasinya kan salah satunya adalah selain pengamanan objek-objek vital itu, juga untuk program ketahanan pangan. Program yang sebenarnya sekilas baik untuk kepentingan rakyat kalau bicara tentang pangan begitu toh. Tapi di Sulawesi Utara itu sangat paradoks. Misalnya begini, saat pemerintah melakukan ekspansi militer untuk ketahanan pangan, memberikan bantuan 4 traktor ke Polres Manado misalnya, di waktu yang bersamaan masyarakat adat di Bantik itu tanahnya dirampas begitu. Ada upaya untuk merampas tanah adat di sana. Padahal dorang bakobong, dorang hidup dari tanah itu untuk menyuplai pangan, bukan untuk komunitas itu, tapi untuk orang semua yang tinggal di kota-kota ini dan bahkan di kampung-kampung yang lain. Hal yang sama juga sebenarnya di Kelelonde. Masyarakat adat yang tinggal di sana yang berprofesi sebagai petani beratus-ratus tahun itu tidak hanya bertani untuk kebutuhan pangan masyarakat yang ada di sana, tapi juga bahkan bukan hanya di Sulawesi Utara, sampai di Sulawesi Utara tanaman hortikultura itu dijual begitu, didistribusikan. Artinya ini harus dilihat sebagai hal yang serius begitu. Penolakan terhadap Perda RT RW ini tidak bisa disimplifikasi. Dia tidak hanya bicara tentang lingkungan, dia bicara banyak aspek, sosial kultural misalnya yang bahkan selama ini sering diabaikan. Kalau teman-teman membaca buku yang ditulis oleh Swadi ini, di dalam buku ini dia menulis bahwa yang backing tradisi musik tradisi Kalalon Makaru yang ingin tetap bertahan karena dia tetap dinyanyikan di kebun-kebun. Dia tetap dinyanyikan di ruang-ruang sakral. Kebun itu dia bilang ruang sakral begitu. Artinya negara sebenarnya tidak ikut berkontribusi merawat musik tradisi ini. Tapi kalau hari ini penataan ruang itu berpotensi merampas hutan, berpotensi merawat kebun yang dia adalah tempat bertahannya musik tradisi ini, berarti bukan tidak mungkin Perda tata ruang yang hanya argumentasikan soal lingkungan, dia juga akan berdampak pada hilangnya musik tradisi Kelelon Makaruyan. Begitu. Jadi sekompleks itulah sebenarnya Perda RT RW ini. Dan sekali lagi bagi Aman, kami tidak menolak Perda RT RW ini dalam konsep penataan ruang, karena isi dan substansinya bermasalah bagi kami. Prosesnya bermasalah. Sehingga kemarin koalisi baru memasukkan ulang surat permohonan akses untuk kedua kali informasi publik. Nah, kami masih menunggu itu. 1 bulan pasca pengesahan. Ya, dan lewat podcast ini juga ingin memberitahukan kepada semua pihak yang mungkin punya kewenangan terkait hal itu supaya tidak ada istilah begini. Siapa nggak bilang Pak langsung Pak Gubernur, siapa nggak bilang langsung Pak ini. Nanti posting konten. Ya, jangan-jangan misalnya ada orang yang sengaja membatasi informasi ini kepada decision maker, kepada si pengambil keputusan misalnya. Terang ya sedikit kalau berpikir baik begitu toh. Ya, berkeyakinan baik, mungkin informasi ini dia sengaja dihalangi untuk supaya tidak masuk atau tidak sampai ke pengambil keputusan begitu. Sehingga ya kalaupun
pemerintah atau DPR mendengar informasi ini, jangan lagi menempatkan ini sebagai ajang untuk duel begitu. Tapi serahkan dokumen itu, kita bedah bersama-sama. Orang ini cuma mau bantu bangun nih, baik ada orang bantu, gitu. Gitu. Dan yakinlah bahwa apa yang akan orang kerjakan itu akan sangat berkontribusi bagi kerja-kerja pemerintah daerah maupun DPR dalam menyusun sebuah dokumen atau kebijakan terkait dengan pembangunan jangka panjang ini. Karena dia 20 tahun ke depan kita akan menggunakan ini sebagai rujukan pembangunan. Jadi kami ya tetap menunggu supaya satu dokumen itu dia harus dibuka di ruang publik. Orang ingin berpartisipasi sebagai masyarakat yang baik. Orang ingin berpartisipasi untuk membangun bangsa ini. Dan semoga niatan baik ini juga direspon dengan niatan baik oleh para decision maker, bukan dengan ancaman, kekerasan, sehingga hal-hal yang terjadi misalnya kepada kawan Andri itu tidak lagi terjadi, karena itu adalah sebuah ironi dan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang sangat biadab begitu, yang dia bahkan memperjuangkan nasib orang banyak, dia memperjuangkan hak generasi penerusnya, tapi kemudian dia harus menanggung resiko seumur hidupnya begitu. Sangat tidak adil begitu sebagai masyarakat yang tinggal di republik ini, dan justru pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian. Dan apa yang orang bicarakan tadi ini tidak lebih dari, atau salah satunya adalah supaya mendorong pemerintah bisa sama-sama orang memberikan kepastian hukum termasuk dalam proses investasi. Jadi tidak ada, kalau sama dengan begini hampir bisa dipastikan mau ada investasi apapun pasti akan chaos di lapangan. Tapi kalau proses RT/RW ini dilakukan dengan terbuka, partisipatif, bermakna, walaupun mungkin akan sedikit lama, tapi dia bisa meminimalisir konflik-konflik yang berpotensi terjadi di masyarakat. Jadi ini niat baik, tidak perlu direspon dengan lapor. Dalam satu Tangkap. Itu tidak gentle sebenarnya. Jadi salah satu mungkin ya kalau dari kami kembali ke masyarakat. Podcast ini sebenarnya untuk salah satu tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat mesti lebih kritis dalam menilai, memandang sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah, agar supaya pemerintah tidak dalam tanda kutip besar kepala. Dan masyarakat mesti menilai organisasi masyarakat sipil itu bekerja, kami mengkritisi itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kami pribadi. Kami bukan musuh pemerintah. Masyarakat NGO, CSO bukan musuh pemerintah. Kita adalah bagian dari masyarakat yang kritis, yang peduli sebenarnya dalam konteks RT/RW ini, bagaimana supaya Sulawesi Utara ini atau RT/RW ini dia jadi payung hukum yang betul-betul melindungi ruang hidup masyarakat Sulawesi Utara. Gitu. Kita teringat, jadi waktu pas bercerita soal JITER, kita teringat tanggal 26 Maret di kantor itu ada anggota TNI yang datang di kantor LBH Manado. Tanah tahu itu apa? Undangan. Dan kita menduga, bahkan kita menuduh kedatangan militer itu bagian dari pasti karena kerja-kerja advokasi yang terang backing. Tidak cuma LBH, pasti juga teman-teman koalisi. Itu pasti karena aktivitas, termasuk mungkin bisa jadi karena kami terlibat dalam advokasi Perda Tata Ruang. Masa waktu pas sedang datang ke kantor, apa hubungannya TNI dengan peresmian jembatan? Jadi dorang undang ketorang untuk hadir di peresmian jembatan. Itu for apa? Siapa TNI sampai di pengurusan peresmian jembatan? Jadi absurd memang dorang maksud dan kehadiran. Tapi bagi kita itu bagian dari bentuk untuk mengintervensi atau bahkan mengintimidasi dari kerja-kerja advokasi yang kami lakukan. Tapi pada prinsipnya kami seperti yang teman-teman bilang tadi, bahwa kritik itu bagian dari roh demokrasi sebenarnya. Jadi orang yang mendukung
kebijakan, dia jadi penilaian terkait dengan partisipasi terkait merespons sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak hanya dilihat dari ketika dia mendukung dengan membenarkan kebijakan tentang sholat tata ruang dan sebagainya, tapi mengkritik juga bagian dari bentuk dukungan sebenarnya. Tapi jangan direspon itu dengan cara yang brutal. Jangan merespon itu dengan cara yang sangat mengintimidasi seperti itu. Karena dalam beberapa catatan kita, ketika ada beberapa pihak, ada beberapa masyarakat yang menolak, misalkan yang pihak pariwisata di area Likupang sekarang ada 5 orang yang dikriminalisasi, direklamasi karena mereka menolak. Ada nelayan yang menolak reklamasi ditetapkan sebagai kriminal. Jadi bayangan kita ketika mungkin warga atau pemerintah mendengar podcast ini, jangan reaksioner ketika ada nada-nada suara kritik terkait dengan produk ini, karena bayangan orang ini bagian dari bentuk kita peduli sebenarnya pada eksistensi masyarakat adat, hak-hak dari nelayan, hak-hak dari petani, hak-hak dari pulau-pulau kecil yang selama ini tidak diakomodasi, tidak disuarakan oleh elit-elit yang seharusnya menyuarakan itu. Jadi kami hadir sebenarnya untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Kalaupun misalkan kita ada pada posisi oposisi hari ini, itu hal yang natural itu. Dan jangan direspon itu secara ketika misalkan kita paham di DPR di sana, DPR Sulut itu tidak ada yang jadi oposisi hari ini. Dan itu problem sebenarnya. Problem karena bahkan maksudnya ketika ada hal-hal yang sifatnya strategis seperti ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak ada perwakilan dari pihak-pihak yang kita usung, kita calonkan di DPR sana yang kemudian bersikap kritis terhadap produk ini. Dan itulah yang kemudian memposisikan kita harus hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Dan bayangan kita ketika kita kemudian memposisikan untuk bersikap kritis pada skema kebijakan ini memang menjadi bagian dari keharusan. Jadi seperti yang kita bilang di awal, tidak semua produk kebijakan dibuat oleh pemerintah itu harus kita terima mentah-mentah, tapi harus ada suara-suara kritis, harus ada suara-suara perlawanan yang kemudian agar supaya menjadikan posisi hak-hak dari masyarakat adat, hak-hak dari nelayan, hak dari petani bisa kemudian disuarakan. Karena selama ini bagi kami, bayangan kita, hal ini tidak ada pihak-pihak yang sebenarnya bagian dari circle kekuasaan yang kemudian mementingkan hak-hak dari kaum marginal. Gitu. Oke, so 1 jam lebih tuh bagi di sini. Ada banyak sekali nih RT/RW, cuma terus ini kok baru spill, nanti orang lanjut diskusi di hari berikut. Oke, terima kasih teman-teman narasumber yang sudah mendiskusikan RT/RW ini. Bagi seluruh masyarakat, tetap stay tune di Kawal Sulut dan juga di akun masing-masing ya, ada LBH, ada Aman, dan juga ada Walhi, untuk kita sama-sama terinformasi dan juga sama-sama bersolidaritas ya dalam membela hak asasi manusia. Dan bagi pemerintah daerah, boleh posting suatu perda, semua 2 bulan ini bisa akses, padahal ini informasi publik yang wajib dibuka. Oke, begitu dulu, orang tutup.